Ya nggak apa-apa lah, ayolah, Bismillah. Ini nggak enak kayaknya nih. Bahan untuk bikin puding Silver Queen ini simple banget loh. Jadi kalian cuma perlu coklat bubuk, gula pasir, terus ada bubuk agar-agar dan bubuk jelly. Itu semuanya kita pakainya yang plain dan yang tanpa warna. Nah, terus ini ada susu coklat juga. Di sini Umi pakai susu coklatnya 900 ml. Terus ada tambahan juga air. Ini airnya 500 ml. Terus ini ada susu kental manis. Susu kental manisnya cukup 50 gram aja. Jadi emang cuman buat nambahin sih rasa coklatnya. Nah, ini susunya. Nah, untuk agar-agarnya itu sendiri kita pakai yang plain dan satu bungkus penuh. Tapi kalau untuk jelly bubuknya itu kita cuman akan pakai setengah sendok makan. Nah, ini jadi pertama kita masukin dulu nih bubuk agar-agar yang plain, terus ada bubuk jelly kita pakainya cuman setengah sendok makan, terus kita masukin 2 sendok makan coklat bubuk, kita masukin gula pasir, terus kemudian ini kita masukin susu kental manis coklat. Nah, terus kita masukin air, dan ini kalau Umi kebiasaan ya, jadi kalau habis masuk cairan itu harus langsung di whisk atau diaduk, jadi biar dia tuh cepet larut. Nah, terus kemudian baru tambahin susu coklatnya. Nah, ini tinggal kita masak aja nih habis ini, karena ini udah kita aduk semua. Sekarang ini tinggal kita masak aja, oke? Nah, kalau untuk masaknya, jadi sebenarnya kalau masak puding itu nggak usah yang diaduk terus-terusan, aduknya cukup sesekali aja. Apalagi kan kayak ini nih masih ada coklat-coklat bubuk yang menggerindil, jadi di sini Umi bantu mengaduk biar coklat bubuknya itu dia cepet larut. Nih, seperti ini. Jadi kita agak bantu untuk kayak di padetin pakai si spatulanya nih. Jadi di pinggir-pinggirin pakai spatulanya biar si coklat bubuknya ini cepet larut. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, nih dia udah mau mendidih. Masaknya tuh kita harus bener-bener sampai mendidih, terus kita diemin dulu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit. Itu untuk apa? Untuk mengurangi resiko puding berair ya, teman-teman. Ini maaf banget uapnya banyak karena memang ini tuh Umi pakainya tuh pakai AC. Jadi pas di bawah AC. Nah, untuk tin wall yang Umi gunakan di sini Umi pakainya tuh tin wall ukuran 120 mili. Jadi kalau misalnya kalian beli tin wall kotak seperti ini, kalian cari yang ukurannya 120 mili. Nah, total hasil jadinya ini tuh Umi semuanya jadi sekitar 21. Mungkin bisa lebih ya kalau misalnya kalian ngisinya tuh nggak yang kayak Umi. Ini Umi jujur ini isinya tuh termasuk banyak, karena pas udah jadi tuh dia tuh lumayan tinggi gitu porsinya. Nah, kalian bisa pakai cup apapun ya. Kalau misalnya kalian kayak mau pakai cup yang uh, bulat, atau kalian mau pakai cup merpati, itu bebas, terserah kalian. Nah, ini kita biarin dulu sampai dia set. Nah, sementara menunggu dia set, sekarang kita akan bikin kuahnya atau flaknya. Nah, untuk flaknya di sini kita menggunakan 2 jenis tepung, yaitu tepung custard tuh yang warna kuning tuh hasil jadinya adalah tepung custard sama tepung maizena. Nah, ini diaduk dengan susu. Nah, kalau susunya di sini Umi pakainya tuh susu denkau yang dilarutkan pakai air. Kalau misalnya kalian mau pakai susu UHT yang full cream langsung, itu boleh banget. Ini karena Umi nggak ada, jadi Umi pakai yang ada di rumah. Nah, terus kita masukin gula pasir di panci, terus kemudian ini kita masukin si larutan tepung custard sama larutan maizenanya, tapi pakai saringan. Jadi hasilnya tuh nggak ada yang menggerindil. Nah, setelah itu baru deh kita masak. Nah, karena tadi tepung custard dan susu yang digunakan adalah susu bubuk, jadi dia warnanya tuh memang agak kuning gitu. Nggak bisa yang warnanya putih banget ya. Nah, ini tuh resep fly yang menurut Umi paling simple. Jadi karena kita nggak pakai kuning telur. Nah, nanti semakin dia
panas, semakin dia mendekati mendidih, nah dia tuh bakalan semakin mengental seperti ini. Nah terus habis itu kita akan diemin dulu sambil kita aduk-aduk sampai dia suhunya tuh agak dingin. Nah baru kemudian ini sama Umi ditaruh di atasnya pudingnya. Nah kan namanya puding Silver Queen, jadi Silver Queennya ada di mana? Iya, Silver Queennya itu nanti akan kita taruh di bagian atasnya alias di toppingnya. Nah kalau menurut Umi sih ini enak ya, Umi suka. Tapi kalau misalnya menurut anak Umi itu malah jadi kayak teksturnya tuh berlawanan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya pendapat sendiri, itu kalian juga bisa komen-komen ya. Menurut kalian ini cocok nggak sih si Silver Queen ini jadi toppingnya si puding yang kita masak ini. Nah ini kalau untuk Silver Queennya di sini tadi ya Umi tuh pakai 2 jenis coklat. Jadi yang satu yang biasa, yang satu lagi itu yang crispy nih. Jadi kita potong-potong seperti ini. Potongnya itu nggak usah beraturan ya, jadi kalian tuh potong-potongnya tuh yang kasar aja juga nggak apa-apa. Jadi ada potongan yang besarnya, ada potongan yang remahannya banget, ada yang potongan sedangnya gitu. Jadi nggak usah yang ukurannya harus sama semua, tuh nggak usah. Nah ini kalau sudah dipotong-potong semuanya seperti ini, terus kemudian tinggal kita taruh aja di bagian atasnya. Nih, jadi di bagian atas si pudingnya ini kalian bisa taruh ini si Silver Queennya. Jadi ini tuh bisa banget sih buat dijual ya. Jadi ini bisa jadi salah satu ide jualan teman-teman. Apalagi kalau kalian jualan emang udah jualan puding-pudingan gitu. Nah terus ini bisa juga sebenarnya jadi spesial menu aja gitu. Jadi misalnya nih, setahu Umi, Silver Queen ini termasuk salah satu coklat yang sering diskon kan di Alfamart atau di Indomaret. Nah pas lagi diskon nih kalian beli, terus kemudian kalian keluarin deh tuh menu itu puding Silver Queen. Jadi kayak misalnya spesial menu buat hari ini atau spesial PO buat besok nih puding Silver Queen gitu. Jadi kalian dapat harga bahan baku yang lebih murah karena memang coklatnya lagi promo begitu. Nah ini hasil jadinya, terus kemudian ini tinggal kita tutup-tutupin aja sama kita tempelin stiker biar dia lebih cantik. Nah untuk stikernya sendiri sih Umi bikinnya ini simple banget ya. Sebenarnya cuman stiker tulisan aja sama ada gambar coklat sedikit. Tapi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti akan aku share linknya lewat Instagram kalau misalnya kalian mau si stikernya ini. Nih seperti yang Umi bilang tadi, jadi kalau Umi sih suka ya teksturnya. Jadi tuh si pudingnya kan lembut, terus kemudian flaknya itu juga lembut kan, ketemu sama coklat yang keras-keras apalagi kalau masuk di dalam kulkas. Jadi kalau Umi sih suka perpaduan teksturnya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain mungkin bisa juga komen di bawah ya. Jadi habis kalian recook terus kalian bisa komen. Ini menurut kalian padanan si teksturnya itu cocok apa enggak? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dapur Akabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus. Ya jadi estetik dong. Apa itu? Enak. Enak. Kalau anak pondok gimana? Hah? Gayanya gimana?
Makan ya di video ini bang ya. Ya nggak apa-apa lah, ayolah. Bismillah. Nggak enak kayaknya nih. Di bawah tekanan semua ya bang ya. Harus bilang enak ya bang. Enak beneran ya? Silver Queen-nya aja bikin keras jadi kayak gitu. Oh. Kan malah Silver Queen yang bikin enak. Enggak. Karena habis dingin, jadi coklatnya mengeras. Ya betul juga. Nah jadinya. Ya ini kan puding ya, puding kan lembut gitu. Nah terus kalau misalnya dicampurin sama Silver Queen coklat kan, kalau dibekuin ntar jadinya keras. Nah kalau misalnya makan pudingnya yang lembut, habis itu tiba-tiba ada yang keras kan jadinya agak susah makannya. Gitu aja sih.